sebagai kader HMI, sebagai kader Kohati khususnya, bahwa kita harus melakukan yang terbaik dimanapun berada, di luar daripada struktur hari ini sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ici. Baik, luar biasa ini. Saya tunggu-tunggu ini baru datang ya. Siap, Kak. Apa kabar, Jen? Alhamdulillah, Kak. Sehat walafiat dan semangat 99. Selalu semangat 99 ya. Siap. Bukan semangat 45, 99 Bukan, ya. apalagi 85, 99, Kak. 99 kenapa tuh 99? Artinya 1%-nya milik Tuhan aja selesai. Iya, luar biasa. Sehat alhamdulillah ya. Wow, kemarin aktif silaturahim ya ke daerah-daerah, menyentuh langsung ke Kohati cabang. Keren. Kandidat ketua umum Kohati PBHMI dan juga fungsionaris Kohati PBHMI saat ini. Sebagai apa? Saat ini sebagai wakil bendahara Kohati PBHMI, Kak, di bidang kajian advokasi. Oh, Wabendung bidang kajian dan advokasi, KAFO. Ya. Berarti sama dong, saya dulu Wasekbid KAFO dulu. Sebelum jadi Bendum di periode pertama Kak Enda Cahya, saya sempat di Wasekbid kajian dan advokasi. Siapa? Itu KAFO ya, sebelum KAFO. jadi Bendum. Ya. Ya, jadi sehat ya, Jen ya. Alhamdulillah, Kak, sehat. Alhamdulillah, ini luar Kakak biasa. apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya lihat di mobile sekali kemarin. Jadi udah lolos penetapannya, lolos sebagai kandidat. Iya, Kak, alhamdulillah udah ditetapkan kemarin dari 32 yang mengambil formulir, akhirnya ditetapkan 8 orang yang sampai pada tahapan akhir. Pada tahapan akhir itu 8 orang. Iya. Tadinya 32 ya. 32. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga jalan ikhtiarnya dimudahkan. Amin. Katanya sih tak kenal maka tak sayang. Silakan perkenalkan diri dulu dan perjalanannya juga nih, mau dari mana? Ya gitu. Ya, baik. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Kakak Ici atas undangannya. Ini adalah sesuatu yang spesial bagi saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Nurjana. Biasa teman-teman panggil Jen. Kalau di kampung orang taunya Jannah. Oh, di kampung Jannah. Ya. Ya. Saya asli cabang Goraya, Batko, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Oh, Sulselbar. Iya, Kak. Baik. Perjalanan saya di Himpunan Mahasiswa Islam, dulu aktif di Kohati cabang, tapi itu enggak terlalu lama-lama amat. Habis itu berproses di Kohati Batko, sempat menjadi kandidat Kohati Batko, tapi ditakdirkan untuk posisi sekretaris umum. Oh, sekretaris umum Iya. ya, luar biasa. Nah, selanjutnya ya Kemarin LK1, LK2, LK3 di mana? kalau LK1 saya itu, Kak, cabang Makassar. Oh, LK1 cabang Iya, Makassar. karena waktu itu memang Jen gabungnya dengan senior-senior cabang Makassar. Oh, okay. Tapi proses perjalanan karena kampus Jen Universitas Muhammadiyah Makassar, otomatis cabangnya berarti masuk pada lingkup cabang Goraya. Oh, cabang Goa Raya ya, Ya. tapi kampus Muhammadiyah Makassar. Ya, Oke. Terus LK1-nya, LK2-nya? kalau LK2 Jen di cabang Makassar Timur, tepatnya di Batko Sulselbar juga. Makassar Timur LK2-nya, Iya. Batko Sulselbar. Iya. LK3? Nah, LK3-nya itu di Batko Jambi. Batko Jambi. Iya. Batko Jambi. Oke, tahun berapa itu? Kalau LK3 2019, Kak. 2019 lah. Iya. Jadi memang udah paripurna secara perkaderan. Ya, secara perkaderan udah selesai lah. Alhamdulillah selesai ya. Struktur organisasi juga alhamdulillah selesai karena udah sampai di tahapan dari cabang Batko, Kohati Batko hingga ke Kohati PB. Iya. Jadi udah paripurna ya, dua-duanya Iya. paripurna. Dan tentu perkaderan itu yang pentingnya paripurna di perkaderan. Siap. Hingga sampai LK3 ya. Kalau nggak paripurna perkaderan artinya nggak lolos sebagai kandidat. Iya, lagi. iya, Karena benar. itu adalah persyaratan mutlak. Iya. Bagaimana kita lolos sampai tahapan akhir. Baik, prasyarat konstitusi ya dalam PDK Ya. juga diatur ya. Siap. Baik. Oh, asalnya dari mana? Nah, kalau
saya ini berasal dari sebuah pelosok di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Nrekang, Iya. kotanya Kota Makassar. Kalau di sana dia terkenal dengan Gunung Nona. Gunung Jadi, Nona, ya, kayak di Ambon saya jadi teringat di Maluku itu di kota Ambon ada disebut dengan Gunung Nona. Oh ternyata di Sulawesi juga ada. Ya. Dan itu di Nrekang ya. Nrekang, Kak. Baik ya. Terus Nah, itu kalau Kabupaten Jen itu berdekatan dengan Toraja, iya. kemudian Pindrang Sidrap itu pertengahannya. Oh gitu. Iya. Jadi dia disebut apa di bawah kaki bukit apa ya? Kalau yang terkenalnya ya Gunung Nona, Kak. Gunung Karena Nona, memang ya. sepanjang perjalanan dengan segala tebing-tebing ada, lika-likunya ya gunung di Baik. sepanjang perjalanannya itu. Cukup ini berapa jam dari kota Makassar? Kalau dari Kota Makassar kurang lebih 7 jam. Kota Makassar kurang lebih 7 Iya. jam ya. Dengan kalau tidak salah 8 kabupaten yang dilewati. 8 kabupaten Iya. yang dilewati. Iya. Oh iya. Kayaknya saya belum sampai ke sana. Saya baru sebatas Pangkajene. Oh, Pangkep. Iya. Itu masih dekat dari Makassar. Kak. Iya. Karena suami orang sana kan, jadi cuma sebatas itu. Iya. Baik. Sampai ke Parepare pernah. Baik. Terus ini apa sih motivasi sehingga harus ke Jakarta? Ya, yang membuat saya termotivasi itu pertama saya selalu berpikir bahwa kita ini dari desa, dari kampung, dari balik bukit itu kita harus punya mimpi yang besar. Hari ini saya melanjutkan perjalanan perjuangan di Jakarta. Tentu bagi saya bahwa kabupaten, kota Makassar, provinsi udah selesai. Itu yang membuat saya punya semangat, spirit bahwa sudah saatnya saya melanjutkan hijrah untuk ke ibu kota. Jadi dengan pengalaman saya di Sulsel, pernah ber-KMPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, kemudian pernah di organisasi Gerakan Perempuan, Solidaritas Perempuan Anyi Mamiri, kemudian pernah di organisasi daerah Himpunan Pelajar Mahasiswa Pesantren Pulu, kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Itu artinya bahwa sebuah kekuatan saya untuk melanjutkan perjuangan saya ke Jakarta. Jakarta ya. Nah, saat itu sebenarnya ibu kota ini bagi saya tidak asing. Tentu dengan pengalaman organisasi itu yang kemudian mendorong saya bahwa sudah ada pondasi, sudah ada peluang saya untuk harus melanjutkan hijrah ke Jakarta. Yeah. Nah, bagi saya ibu kota ini sebenarnya sudah tidak asing, Kak. Karena dulu namanya kita aktif di organisasi, apalagi di gerakan perempuan, itu sudah sering menjadi delegasi perwakilan organisasi itu untuk kegiatan-kegiatan skala nasional. Iya. Sehingga ya namanya di Jakarta ketika selesai kegiatan ya kita kesana kemari lah untuk melihat kawan-kawan kita di PBHMI atau Kohati PBHMI sekalipun. Baik, luar biasa. Jadi Nah, itu ya. dulu Kak Jen itu ke Jakarta cuma hanya bawa baju 4 lembar. Oh, itu pengalamannya Ya. pertama kali ke Jakarta Ya. bawa baju 4 lembar. Ya. Kenapa bisa bawa baju 4? Karena waktu itu Jen perwakilan dari IPMI Sulawesi Selatan untuk menjadi peserta di forum entrepreneur. Oh, oke. Jadi cuma itu, selebihnya peserta yang lain pulang saya tetap tinggal. Ya, saya melihat kiri kanan atas bawah kehidupan Jakarta ini seperti apa sih. Tapi memang saat itu Jen udah masuk di struktur Kohati PBHMI. Kohati PBHMI. Ya, Terus sampai itu menetap. Sampai itu menetap, langsung melihat kampus mana nih yang kira-kira tepat untuk Jen melanjutkan studi. Oke, baik. Jadi dulu S1-nya di sana ketika hijrah ke Jakarta, sekarang lanjut studi. Iya, Kak. Di mana? Jen lanjut S2-nya di Universitas Nasional. Universitas Iya. Nasional. Jurusannya Ilmu Politik. Ilmu politik. Ya. Ya, ilmu politik ya. Pada umumnya juga kader-kader HMI itu dia memang paripurna di politik ya. Apalagi kalau udah ngambil studinya politik, ini makin paripurna. Keren. Jadi ini ternyata jebolan UNAS juga nih, Universitas Kak. Nasional ya. Keren. Terus
apa namanya, selain itu gimana sih pengalaman di Jakarta, selama di Jakarta? Ya, Ketika sudah hijrah ke sini dan punya niatan menetap di sini dan survive di Kohati PB, apa sih pengalamannya? Jen memang ini senang silaturahmi dengan siapapun. Oh iya iya. Bagi iya. Jen semua orang adalah guru Iya. dan semua tempat adalah sekolah. Iya, iya. Sehingga hari ini bukan Jen baru melakukan silaturahmi. Jadi pesan-pesan senior, kakak-kakak ke Jen bahwa ketika ada adik-adik bertahan hidup di Jakarta survive, lalu dia tidak mengandalkan senior, maka itulah kader yang sesungguhnya. Itu pesan senior Jen yang kemudian Jen terapkan dan alhamdulillah itu terlewati. Iya iya iya. Banyak yang mengatakan Kak bahwa Jakarta ini lebih kejam daripada Ibu Tiri. Iya. Tapi bagi Jen tergantung dari diri kita. Iya 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 iya. Artinya bahwa ketika kebiasaan-kebiasaan dari kampung kita bawa ke ibu kota, kalau Ibu Jen cuma menitipkan Bismillah berangkat, jangan tinggalkan sholat, berbuat baik kepada semua orang, itu modalmu untuk melanjutkan perjuanganmu. Modal itu yang terus Jen lakukan, tanamkan bahwa kita ini adalah dari desa, dari kampung dan bukan siapa-siapa. Itu yang menjadi kekuatan nilai buat kita dimanapun berada. Iya iya iya. Akhirnya sebenarnya Jen pernah ACC menjadi tenaga ahli. Iya. Minus range waktu 4 bulan Jen di Jakarta. Baik. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya namanya kita berjalan Kak, pasti ada mentor-mentor di belakang kita. Iya benar. Jen percaya bahwa dengan segala konsultasi Jen kepada kakak-kakak, mereka tidak menginginkan. Sehingga meskipun mereka tidak menyampaikan bahwa apa alasannya, dia cuma bilang, "Dek, kamu bisa lebih dari itu." Ya udah dengan berpikir panjang, ya udah saya bismillah, Kak izin Kak, saya mengikuti apa yang kakak katakan. Saya harus lebih banyak belajar dulu karena baru di Jakarta. Lalu nanti melanjutkan langkah kaki seperti apa yang sesungguhnya lagi yang Jen mesti tempuh. Iya. Nah ya sebenarnya Kak 1 minggu itu ya pusing juga karena senior ini bilang jangan, sementara dia nggak ada realistis bahwa jangan ini yang kamu harus lakukan, tapi ini nggak ada, jangan aja. Oke. Nah setelah itu ternyata terjawab setelah 1 minggu. Oh maksud senior ini tadi mungkin karena masih kurang pengalaman sehingga dia menyuruh untuk menampung dulu dan alhamdulillah jelang 5 bulan di Jakarta udah langsung melakukan kegiatan yang Jen menjadi penanggung jawab. Ya, apa itu? Waktu itu kegiatan terorisme, bagaimana penanggulangan terorisme ya. Ya, bagaimana mencegah penanggulangan terorisme itu untuk di kalangan generasi milenial. Nah itu adalah pertama kalinya Jen tampil di depan umum. Waktu itu kegiatannya di Perpustakaan Nasional. Perpusnas ya. Ya. Baik. Keren ini banyak dengan banyak pengalaman yang sudah digeluti oleh Jen. Akhirnya Kak, ya saya melihat peluang bahwa 3 minggu Jen di Jakarta nggak bisa nih nggak beli motor karena itu menjadi kebutuhan bagi saya karena ya kita hitung ya 1 kali perjalanan 12.000 bolak-balik berarti 24.000 belum lagi kalau nggak ada uang kecil dan lain-lainnya kan. Nggak bisa ini saya harus detik ini beli motor juga sebagai alat perjuangan saya ya gitulah kira-kira Kak. Jadi benar-benar bismillah bahwa kebutuhan yang mendasar itu yang harus kita penuhi dulu sehingga mobilitasnya lebih jauh dan lebih bisa kemana-mana gitu. Baik keren, luar biasa ini pengalaman Jen. Salut juga nih. Terus ini kemarin kan udah lolos ya sebagai kandidat ketua Kohati PB untuk fight sebagai ketua Kohati, kandidat Kohati. Nah apa sih visi besar yang diusung? Ya sebelum ke situ Kak, tentu sebelum kita mengikhtiarkan diri pada pengabdian yang sesungguhnya ini, Jen secara pribadi sudah menganalisa SWOT tentang diri Jen, kesiapan dan lain-lain. Jen bukan 2 minggu 3 bulan yang lalu menyiapkan diri. Sejak namanya kita aktif di organisasi, bagi Jen itu adalah pertarungan yang paling sesungguhnya. Dalam artian disitulah dinamika politik, disitulah proses pembelajaran
yang bisa kita ambil. Baik. Persoalan kalah dan menang itu urusan belakang. Baik, Yang baik. penting prosesnya yang kita highlight bahwa ini tidak akan pernah ada duanya. Karena dari proses itulah pembentukan karakter kita untuk kemudian bisa jauh lebih besar. Baik. Ya, visinya. Visinya Jen itu adalah mewujudkan muslimah insan cita untuk kemajuan himpunan. Muslimah Ihsan Cita Untuk kemajuan himpunan. untuk kemajuan himpunan. Ya. Penerjemahan dari terjemahan daripada visi besar itu. Kalau misinya Jen itu ada dua, secara internal peningkatan kapasitas HMI Wati. Ya, oke. Turunannya itu akselerasi kaderisasi. Akselerasi Kaderisasi. Iya. Yang Jen lihat selama ini yang menjadi problem adalah ketika LK1 banyak kader hatinya. Ketika LK2 bisa dihitung jari. Ketika LK3 sudah bisa disebut cuma 2 orang. Nah ini yang kemudian di gagasan Jen harusnya kita membangun regulasi kepada PBHMI bahwa ke depan untuk pengkaderan harus dipatok maksimalnya kohati yang ikut berapa orang. Misalnya begini kakak, saya pikir kakak juga jauh lebih paham lah tentang bagaimana dinamika khususnya di internal kohati PB itu sendiri. Misalnya selama ini kan ketika ada perekrutan kaderisasi khususnya LK3 itu tidak ada bahwa kota perempuannya sekian, kota laki-lakinya sekian. Iya. Di situ tertera bahwa Batko HMI Sulselbar misalnya 2 orang. Artinya nggak ada ininya. Kalau misalnya wajib ada atau tidak, itu mau tidak mau ada kader yang diusung dari sana. Baik. Nah itu yang Jen kemudian ada di gagasan Jen bagaimana membuat regulasi itu dengan ketum PBHMI bahwa ada instruksi langsung bahwa wajib misalnya maksimalnya dengan minimalnya. Tapi bukankah itu nanti hitung-hitungannya bukan diukur dari kualitas tapi kapasitas. Akhirnya orang yang belum matang secara kualitas tapi dipaksakan karena memang sudah di dalam tadi mekanismenya harus ada gitu. Akhirnya dipaksakan gitu. Tapi memang harus disiapkan kualitas ya. Kalau menurut Jen tidak di situ Kak, tapi ini bagaimana kita mendorong orang untuk memang tertarik juga. Karena gitu. kalau misalnya hitungannya 5 orang, lalu kohati yang mendaftar 1, kemudian HMI-nya 6, berarti kebanyakan HMI-nya. Mau tidak mau kita harus dorong bahwa ada 1 perempuan yang ikut supaya akselerasi pengkaderan tadi itu sejalan gitu loh Kak. Gender banget nih. baik. Jadi itu visi misinya ya. Tagline-nya apa? Kalau tagline-nya Jen Kak itu kohati layak. Kohati layak. Ya. Kenapa harus kohati layak? Kepanjangannya itu Kak loyalitas aktif komunikatif. Loyalitas aktif komunikatif. Ya. Di pikiran Jen bahwa ketika 3 kata ini yang kemudian kita bawa dalam ruhnya pengkaderan, loyalitasnya bagaimana? Loyalitas yang Jen maksud bahwa loyalitas terhadap nilai, loyalitas terhadap garis perjuangan, dan loyalitas terhadap NDP dan lain-lain, itu saya yakin bahwa itu mengakar sampai hati dan terjemahannya sampai pada wilayah pengabdian. Kemudian aktif yang dimaksud aktif secara internal dengan aktif secara eksternal. Kemudian komunikatif, menurut Jen komunikatif itu adalah kata kunci dari untuk internal dengan eksternal Kak. Jadi Jen berpikir ketika 3 kata ini dibawa kepada karakter HMI Wati khususnya, itu aura organisasi akan terbentuk. Baik. Problemnya Jen lihat bahwa mulai Jen berproses di kohati cabang, kohati Batko, kohati PB, yang di struktur itu saat dilantik sangat banyak. Tapi pada saat rapat, pada saat pengimplementasian program itu bisa hitung jari. Saya pikir kakak paham juga tentang itu. Sehingga kenapa itu yang Jen bawa untuk hal itu. Karena untuk melanjutkan bagaimana supaya semuanya berjalan. Jadi layak itu loyalitas aktif komunikatif. Jadi saya jadi teringat dengan kata Bung Karno. Jadi memang seorang pemimpin itu dia harus komunikatif dan diplomatif. Kemudian ditambahkan lagi pemuda yang unggul itu ketika dia harus punya intelektual, di dalamnya kan komunikatif. Dia harus punya loyalitas dan ciri khas, itu kata Bung Karno, keren nih. Itu tagline-nya layak. Jadi loyalitas aktif komunikatif. Baik, luar biasa. Nah,
Segala problem yang memang terjadi di internal kita, di internal HMI sendiri, tadi masalah-masalah sudah disampaikan, terutama dalam aspek perkaderan ini memang harus diusung. Saya mengutip di forum-forum LK3, LK2 masih lumayan, tapi kalau LK3 memang biasanya 2 orang. Ini yang memang menjadi fokus ya setiap kandidat siapapun. Karena sebenarnya kalau kita lihat aspek perkaderan itu penting gitu. Dia menjadi dia bukan program, tapi dia itu adalah ini ya memang itu kewajiban siapapun itu harus menjalankan melihat memprioritaskan perkaderan. Baik, Jen saya mau nanyakan nih, tadi sudah disampaikan visi misinya, tagline-nya dan ini luar biasa. Untuk fight sebagai ketum Kohati PB ini apakah memang benar-benar dari hati, dari diri sendiri, dorongan dari diri sendiri, ataukah memang ada dorongan-dorongan eksternal ya? Maksudnya dalam hal ini adalah senior, ataukah ada lembaga-lembaga tertentu yang memang mendorong ini gimana? Kalau itu memang Jen sudah menyiapkan jauh sebelumnya, Kak. Jauh sebelumnya ya. Bahwa Jen bergerak bukan karena senior, Jen bergerak memang karena ini udah terlanjur cinta dengan himpunan dan terlanjur ingin mengabdikan diri untuk himpunan. Iya. Jadi ya itu maksudnya selama ini Jen melakukan kegiatan-kegiatan produktivitas. Iya. Itu sebenarnya tersirat Jen sudah menyampaikan ke publik, ke teman-teman bahwa sudah saatnya kita action. Sudah saatnya kita bertindak, karena bagi Jen di HMI di Kohati tidak ada yang nggak cerdas. Tapi kan pengimplementasinya tunggu dulu. Jadi substansi daripada tujuan HMI nilai dasar perjuangan itu adalah bagaimana ketika kita mampu membalance antara iman, ilmu dan amal. Dalam artian bagaimana kita melakukan tindakan, bagaimana gagasan kita, bagaimana konsep kita. Jadi kalau orang Sulsel bilang, Kak, taruh ada, taruh gaul. Apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan gitu lah. Iya, yang ucapkan harus kita lakukan ya. Jadi harus seimbang antara perkataan dan perbuatan. Iya. Jadi setiap perkataan itu harus diimplementasikan dengan tindakan gitu ya. Keren. Baik. Jadi memang nggak ada dorongan dari siapa, memulai dari diri ya. Kalau dorongan juga ini nggak bisa ucuk-ucuk sendiri, Kak. Iya, benar. Tentu dengan segala silaturahmi yang dilakukan, dengan segala mulai dari Jen tadi cerita proses di kabupaten, di kampung bahkan, kemudian sampai pada level nasional. Kalau hanya orang Sulsel yang hari ini mensupport Jen, mungkin dari langkah selangkah itu bisa mundur, Kak. Tapi karena ada support lain dari kakak-kakak kita di luar dari Sulawesi Selatan pun, sehingga itu yang semakin menguatkan Jen bahwa bismillah, apapun itu persoalan kalah dan menang, yang terpenting adalah sudah melewati proses ini. Baik, oke, keren. Terus selama di Jakarta apa saja pengalamannya yang sudah dibuat? Karyanya apa sih? Kalau karya itu, Kak, kita di HMI kan diciri khaskan bahwa harus ada sebuah karya. Nah hari ini Jen ada sebuah karya tulis dengan judul Menjadi Aktivis Merdeka. Wah, ini buah karya Jen yang pertama ya, buku ya, Menjadi Aktivis Merdeka. Wow, Menjadi Aktivis Merdeka. Sedikit cerita dari isi buku Menjadi Aktivis Merdeka ini. Jadi ini bukan kenapa Jen nggak pakai Gordon, Kak, karena memang niatannya adalah menginfluencer banyak. Bahwa kita yang dari kampung, kita yang dari desa jangan pernah takut bermimpi. Baik. Jen dimanapun berada menyampaikan bahwa kita yang terlahir dari piring plastik tentu berbeda dengan yang terlahir dari piring kaca. Tapi percayalah, jika kita yang terlahir dari piring plastik itu bisa berhasil, maka yakin dan percaya bahwa influencernya itu akan jauh lebih baik. Karena kenapa? Ada proses yang kita cerita. Ada proses yang dilewati ya. Nah itu. Nah dalam buku ini, Kak, ada beberapa subtema, termasuk salah satunya adalah sayap yang patah. Itu artinya bahwa dalam berjalan sampai sejauh ini tentu kita mengalami dinamika. Jen pernah pada tahapan bahwa
proses dinamikanya yang kemudian dimasukkan dalam lubang, lalu dikasih kotoran, lalu kemudian ditutup dan akhirnya kembali bangkit. Kira-kira begitu Kak ya. analoginya. Analogi. Jadi baik. dari proses itulah yang kemudian membuat semakin survive, semakin bisa membuktikan bahwa I can gitu loh. Ya, keren. Jadi ini buah karyanya. Iya Kak. Baik, perjalanan di sini tertulis perjalanan Jen sendiri Iya. ya, mulai dari daerah, dari Iya. kampung, Iya. kemudian hijrah ke Jakarta, Iya. semuanya tertera di Iya. sini ya. Baik, terus apa sih pengalamannya di sini selain menulis? Mungkin ada gerakan misalkan. Kalau di situ kenapa menjadi aktivis merdeka? Karena hari ini juga Jen bergerak di ekonomi kewirausahaan UMKM. UMKM, Iya. oke. Jakarta ini Kak dengan pandemi tentu Masya Allah. Kalau Kak Ici kemarin datang waktu berproses di Kuati PB di HMI itu nggak ada bencana yang melanda Indonesia ya. Tapi bagi Jen dengan segala perjalanan yang ada pandeminya ini Masya Allah. Kalau Jen selalu sampaikan bahwa butuh 12 nyawa untuk kita tetap bertarung hingga ndak pulang kampung bawa ransel. Baik. Jadi ya hari ini Jen bergerak di UMKM termasuk mulai dari pada saat pandemi Kak. Oke. Jadi di rumah Jen sendiri itu buat bisnis online berangkat dari rumah untuk GoFood, Gojek dan itu Jen lakukan untuk makanan khas Sulawesi Selatan. Ada nasi kuning, ada pisang hijau, ada saraba. Sehingga ketika Jen silaturahmi ke Pemkot, Jen ada sampaikan kakak bang, Jen ini udah memperkenalkan budaya lokal kita di ibu kota. Jadi orang yang nggak sempat ke Sulawesi Selatan dia udah mencicipi pisang hijau, nasi kuning. Nasi kuning ya. Nah selanjutnya Kak akhirnya itu berkembang dan ternyata memang bergerak di bisnis enak banget Kak. Enak ya. Iya. Baik. Alhamdulillah dengan proses perjalanan hari ini kita sudah punya dua titik. Titik pertama di Tugu Proklamasi, kemudian titik kedua Jen kemarin sudah ambil lagi tempat di titik Matraman. Matraman Nah, jadi yang membantu juga itu Kak ya Jen berdayakan adik-adik, teman-teman tim, bahkan ya mantan-mantan ketua umum Kohati yang kemudian di kampungnya nggak ngapa-ngapain Jen tarik ke Jakarta. Baik, Pak keren nih. Oke, luar biasa ya tadi pengalamannya yang sudah diceritakan, kemudian apa namanya visi misinya juga, Jen. Terakhir Jen untuk menutupi perbincangan kita, saya ya ada yang mau ditambahkan? Statement ya Kak? Iya, closing statement. Jen punya prinsip Kak bahwa memulai sesuatu dari niat yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Ketika ini yang kemudian kita gambarkan bahwa apapun itu, kapanpun itu dan dimanapun itu akan melekat pada diri kita. Sebagai kader HMI, sebagai kader Kohati khususnya, bahwa kita harus melakukan yang terbaik dimanapun berada, di luar daripada struktur hari ini sekalipun. Jadi terima kasih Kak Ici, kita sama-sama berangkat dari kampung, tentu punya niatan, punya harapan yang besar untuk bagaimana bisa sukses di rantaunya orang, kembali ke kampung halaman untuk menyampaikan keberhasilan itu kepada kedua orang tua dan kepada orang-orang yang ada di kampung kita pastinya. Baik, dan tentunya kita akan berkontribusi terhadap daerah kita masing-masing ya. Hasil dari hijrah kita di ibu kota. Ya. Oh iya, satu pertanyaan lagi sebelum menutup, meskipun tadi sudah closing statement. Kayaknya ini menarik ini udah closing statement. apa niatan ini udah didukung juga sama orang tua? Tentu Kak, bahkan kontribusi di Kohati kan ada Kak. Itu waktu Jen jauh hari sebelum pulang saya sampaikan, Ma ini Indo saya sampaikannya, Indo ada pembayaran untuk pendaftaran. Oke. Saya punya uang, tapi izinkan saya hasil keringat dari orang tua yang saya lakukan untuk itu. Ucuk-ucuk saya pergi ke pasar, ternyata pulang dia udah pergi jual cengkehnya. Katanya saya pulang, mana cengkeh 1 karung ini? Kata dia udah dijual. Nah, katanya kamu mau bawa hasil keringat saya.
Jadi bagi saya itu adalah salah satu support dukungan dari kedua orang Orang tua tua. saya. Jadi pendaftaran itu di Pak orang tua Iya, ngasih ya iya, dari hasil jualan iya, cengkeh. iya. Iya. Wah, luar biasa. Semoga apa namanya doa orang tua itu bisa tembus ke langit ketujuh Amin, ya sampai amin, ke amin. arsy-Nya Allah Amin, Kak. dan dapat direstui, mudah dalam ikhtiarnya. Baik, terima kasih Jen. Siap, Kak. Terima kasih, Atas Kak. sharing kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berbagi pengalaman, ya kan? Iya, Kak, siap. Gagasan-gagasan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Siap, Kak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.